Ya, rekam. Ya, lanjutan. Kalau kemarin suppositoria dan ovula, sekarang saya meneruskan itu, tapi salah ini saya. Juga masih ini, tapi ini saya ganti. Saya kayaknya di judulnya di file sudah saya ganti, tapi di depannya belum. Ya. Kalau di RPS formulasi pertemuan sekarang pertemuan 11 ya. Aduh, sebentar lagi. Formulasi sediaan cair suspensi dan emulsi ya. Nah, terus setelah saya coba membuat materinya, ini akan lebih enak alurnya juga ketika berpisah. Jadi sekarang kita membahas tentang suspensi dulu sampai dari formulasi sampai evaluasi. Next pertemuan berikutnya ganti emulsi, sepertinya akan lebih komprehensif menurut saya. Jadi suspensi habis, maksudnya digali dari suspensi dan menjadi satu persatu gitu ya. Ini gambar suspensi ya. Dari gambar ini Anda bisa melihat, dan sengaja memang saya carikan kalau mau di googling pakai istilah ya harus jelas suspensi farmasi. Kalau bahasa Inggris suspension pharmaceutical dosage form. Nah, siapa ini? Harus gabung dia. Udah gabung. Yes. Ya, tiga kiri ini adalah contoh dari suspensi yang untuk topikal. Ada marker Calamine lotion ya untuk topikal. Look, Calamine topical suspension USP United States Pharmacopoeia. Dan ini adalah suspensi antibiotik ini kayaknya. Ya kayaknya ini untuk oral ya. Dan ini suspensi oral yang lainnya ya saya belum sempat nyari lagi. Nah, ada lagi antasida ya, suspensi antasida yang jadi suspensi cair macam-macam. Ada suspensi oral untuk yang seperti sirup, ada suspensi antasida, ada suspensi topikal ya. Apa sih sediaan suspensi itu ya? Sediaan suspensi itu ya, ini dari Pharmacopoeia Indonesia edisi 4 ya. Mohon maaf karena memang saya belum sempat membaca yang Pharmacopoeia Indonesia edisi 5 dan 6 dan saya pikir kalau istilah sediaan, definisi sediaan mungkin tidak banyak mengalami perubahan yang berarti ya. Jadi intinya adalah sediaan cair ya. Ini namanya jadi suspensi ya. Kalau tadi saya menyebutkan di awal suspensi kendaraan motor, suspensi mobil ya. Ada juga namanya sistem dispersi suspensi, ya. Beda sistemnya. Ya, kalau ini kita sekarang bicaranya adalah, jadi kalau kemarin di farmasi fisika mungkin kajiannya adalah suspensi as a system, jadi sistem dispersi. Ya, kalau ini suspensi as dosage form, sediaan. Nah, tapi pada prinsipnya ada basicnya itu. Jadi menurut Pharmacopoeia Indonesia, ya, suspensi adalah sediaan suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dan terdispersi dalam fase cair. Nah, ini jadi katakanlah ya, misalkan Anda, tapi ya saya pikir nggak akan lupa lah ya, makanya jangan dihafal, tapi pahami konsepnya ya. Jadi kalau suspensi itu sistem yang dimana fase terdispersi itu tidak larut dalam medium berdispersi atau partikel padat ya. Tapi kalau kita globalnya ada fase terdispersi, dispersed phase, not dissolved in the
disperse medium. Jadi fase terdispersi tidak larut dalam medium dispersi. Itu suspensi. Sediaan suspensi bagaimana? Kalau misalkan ada mau pakai bahasa lain, misalkan yang suspensi adalah sediaan yang bentuknya mengikuti sistem suspensi. Nah, tapi kalau misalkan Anda menjawab seperti itu secara lisan, orang akan tanya lagi, sistem suspensi seperti apa? Ya, jadi suatu sistem dispersi yang mana fase terdispersinya itu tidak larut di dalam medium dispersi. Jadi suspensi oral ya adalah partikel padat yang terdisperse dalam pembawa cair ya, dengan bahan aromatik tertentu yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Ya. Banyak sekali ya. Kalau kita mengenal namanya sirup, ya, sirup. Nah, sirup itu adalah dari kata-kata sirupus, itu artinya adalah manis. Jadi semua sediaan yang berasa manis itu disebut dengan istilahnya sirup. Nah, kalau dari sistemnya, ya, kalau yang menggunakan sistem di mana fase terdispersinya terdispersi secara molekuler, ya istilahnya larutan. Jadi sirupnya larutannya atau sirup larutan sirup, jadi larutannya berasa manis. Nah, tetapi kalau sirupnya ya, oral kan, tujuan oral, rasanya manis seperti sirup, tetapi di situ zat aktifnya atau ada fase dispersi tidak larut dalam medium dispersi, yaitu berarti suspensi sirup. Emulsi nanti dulu ya. Nah, menurut USP United States Pharmacopoeia dikenal ada suspensi oral, itu sediaan cair yang menggunakan partikel-partikel padat yang terdispersi dalam suatu pembawa cair atau medium pendispersi yang berfase air dengan menggunakan flavoring agent tertentu yang cocok untuk dimaksudkan untuk membuat pemberian oral. Itu suspensi oral. Ya. Itu tujuannya oral. Yang perlu digarisbawahi adalah suspensi and oral. Suspensi topikal, jadi sediaan cair ya yang mengandung partikel yang terdispersi atau tidak larut dalam suatu pembawa cair untuk memberikan pada kulit. Otik ya, sediaan cair yang mengandung partikel mikro. Kalau sekarang mungkin nano ya, dengan maksud ditanamkan di luar telinga ya. Otik telinga ya. Itu sebagai pendahuluan tentang apa itu suspensi, sediaan suspensi, sediaan farmasi suspensi. Dan di sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, berikutnya kenapa sih kok perlu ada sediaan suspensi? Ya, kenapa sih kok ada sediaan suspensi? Ya. Sesuatu itu pasti muncul karena kebutuhan manusia, gitu kan ya, kebutuhan manusia. Ya. Jadi ketika ini kebutuhan manusia, orang akan develop dulu. Ya. Ya. Jadi ternyata pada beberapa pasien tertentu, ya, itu mengalami ya orang nggak sama, ya orang nggak sama, ya. Ya apalagi kondisi masyarakat Indonesia itu unik, ya, majemuk, heterogen, ya. Ya. Misalkan contohnya kalau khasnya di Jawa Barat, di Sunda, mudah-mudahan masih berlaku. Ya. Kalau misalkan kita makan di warung, ya itu kita nggak usah ditanyain minumnya apa, gitu. Itu karena kebaikan orang Sunda. Begitu kita makan, pesen atau ngambil sendiri, nanti langsung tergantung ya, ada yang mengambil sendiri atau diambilkan, ya, nanti langsung diberi minum gratis teh tawar, teh anget tawar. Itu masih berlaku nggak sekarang? Jika Puput, yang orang-orang Sunda. Halo? Ya Pak. Masih berlaku Pak. Itu? Hah? Atau udah tergerus juga? Agak ngikutin berarti. Masih Pak. Masih. Jadi kita makan di warung,
ya terus diberi teh tawar gitu. Masih nggak? Masih Pak, apalagi kalau bakso di pinggir jalan itu, mie Oh, ayam kayak gitu tuh Mas. masih. Oh ya. Iya Ya itu Pak. lumayan dulu. Kalau saya jadi mahasiswa itu lumayan, apalagi ya mahasiswa zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda ya. Kalau zaman saya dulu zaman mahasiswa tirakat, ya, urus sudah harus mau makan harus pikir-pikir, ini kan. Nah itu alhamdulillah kuliah di Bandung, jadi makan nggak usah mikirin minum, ya makan langsung diberi teh tawar anget. Nah sini, uh, jadi kebutuhan masyarakat pasien itu macam-macam. Ya kalau ini general ya, ya ada yang apa ini dia mau chat apa ini dia chat banyak makanan. Ya. Ada pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Nah ini akhirnya orang berpikir, ya, gitu. Wah ini gimana nih kalau misalkan dia harus minum obat, ya, tapi karena dia nggak susah mengalami kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul, bagaimana nih? Akhirnya dicari, akhirnya dibuatlah sediaan larutan atau bukan cairan sirup, ya, yang rasanya manis. Ya. Ya. Nah salah satunya tadi saya ceritakan bahwa sediaan yang diminum sirup ada yang menggunakan sistem larutan, dalam konteks ini kita menggunakan suspensi, ya, dan juga ini emulsi. Nanti lebih di zoom lagi kenapa ada ini ya. Berikutnya keuntungannya homogenitas tinggi ya cairan ya. Anda ingat hukum alam itu difusi itu generality sesuatu yang umum ya. Dari suatu sistem ketika di sana terjadi perbedaan konsentrasi, nanti akan hukum alam yang konsentrasi tinggi ini akan mengalir ke konsentrasi rendah, sehingga dalam sistem tersebut ya itu akan ya konsentrasinya akan sama. Apalagi ya ini kalau ini adalah konteks suspensi ya ada proses pengadukan di sana untuk menghomogenkan itu. Ya. Lebih mudah diabsorpsi daripada tablet karena bentuknya cairan. Jadi tidak ada lagi dengan dalam bentuk sediaan cair itu tidak ada proses ini apa disintegrasi dan disolusi. Ya. Nah, jadi dia begitu set dia langsung mengalami ya difusi pasti ya, karena dia akan melalui transfer konsentrasi dan konsentrasi langsung dia akan fase absorpsi karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Dengan dibuat sediaan cair ini juga dapat menutupi rasa tidak enak, pahit. Jadi ada beberapa obat yang dia sebenarnya pahit ya dapat ditutupi rasanya dengan dibuat suspensi. Kemudian mengurangi zat aktif yang tidak stabil di dalam air. Nah, terus akhirnya secaranya terus itu tuh suspensi banyak digunakan orang, sehingga banyak pabrik-pabrik memproduksi suspensi farmasi. Nah, terus kan ya namanya itu hukum alam ya naturally secara alam berkembang akan ditemukan ternyata kalau sediaan itu begini. Ya, diantaranya ya, dijumpai dalam sediaan cair dalam hal ini suspensi stabilitasnya rendah. Ya. Jadi salah satu kekurangan sediaan cair itu adalah stabilitasnya relatif rendah. Karena apa? Dengan adanya pembawa air itu memicu ya menjadi trigger ya, buat mikroba untuk mendekat ke sana. Ya. Karena air itu sumber kehidupan. Ya. Kalau kita lihat juga sejarah kan, ya biar kalian juga suka sejarah, karena sejarah itu penting. Coba Anda lihat sejarah ya zaman-zaman dahulu kala dan juga zaman sekarang juga
kita bisa mengamati bagaimana awal-awal kehidupan itu ya, awal-awalnya di sekitar perakhiran itu. Ya. Termasuk di sini, ya, air sangat menjadi media yang menarik bagi mikroba untuk tumbuh. Ya, termasuk terjadi tumbuhnya kristal, itu terkait dengan ketika ini terkait kalau pertumbuhan kristal ini terkait dengan sifat dari zat aktifnya. Ya. Berikutnya temukan lagi ya, membentuk caking. Caking itu seperti kue, mengeras, cake. Ya. Nah, ada beberapa suspensi dan ini ya sayang sekali lagi Anda tidak menjalani praktikum ini. Ya. Kalau misalkan Anda menjalani praktikum ini offline, real, ya mungkin nanti Anda akan menemukan ya, bagaimana proses caking. Ya. Ya, jadi yang namanya suspensi, jadi dia tidak larut dalam medium berdispersinya. Ya. Terus kemudian karena dia tidak larut, dia ada kecenderungan untuk mengalami sedimentasi, ya, agregasi. Nah, disebut caking ketika sedimentasinya itu tidak bisa diredispersi kembali. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Ya. Ya, terus berikutnya alirannya kalau terlalu ini caking, alirannya menyebabkan sukar dituang. Kalau dia terlalu kental ya sukar dituang. Yang keempat, kecepatan dosis lebih rendah daripada penyediaan larutan. Karena apa? Karena kalau larutan dia terdispersi secara molekuler. Kalau suspensi, ya ini kan terdispersi secara asar. Kalau dulu sekali adalah di farmasi fisika ada dispersi molekuler, dispersi koloidal, dan dispersi asar. Kemudian temukan ternyata pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi, caking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan temperatur. Jadi suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Disperse untuk menceragamkan konsentrasi di sistem sediaan tersebut. Macam-macamnya tadi sudah sempat ini ya, ada suspensi oral untuk penggunaan oral, ada topikal untuk kulit, tetes telinga, optik ya untuk telinga, optalmik untuk mata ya, tentunya harus diperhatikan ya, kalau mata apa harus diperhatikan ukuran partikelnya. Dan juga ini ada state di sini, sediaan cair steril. Jadi kalau itu sediaan mata itu harus dipersyaratkan steril. Ya. Syaratnya ya harus dalam bentuk termikronisasi. Ya. Kalau sekarang ini syarat ya, syaratnya mikronisasi. Kalau nano gimana Pak? Ya nggak masalah. Supaya tidak menimbulkan iritasi dan atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan jika terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Nanti dia nggak bisa, kalau ini kan membahayakan, kalau ini misalnya terjadi massa yang mengeras ya, yang pertama bisa jadi akan menimbulkan bahaya juga di mata dan juga tentunya kalau dalam mengeras atau menggumpal, zat aktifnya atau obatnya bisa jadi sudah mengalami perubahan kondisi dari yang seharusnya. Kemudian macam-macam suspensi berdasarkan istilah, ya ada susu, ya. Untuk suspensi dalam pembawa yang mengandung air yang ditujukan untuk pemakaian oral, contoh susu magnesia. Ada magma, bentonit magma yang terkenal. Ya. Padat anorganik dalam air seperti lumpur, jika zat padatnya mempunyai kecenderungan terhidrasi dan teragregasi, ya, agregasi agregat-agregat, gel dan sifat reologi tiksotropik. Ada istilah suspensi lucio ya, untuk golongan suspensi topikal dan emulsi untuk pemakaian pada kulit. Contohnya lucio kalamin tadi di gambar. Ada namanya suspensi deflokulasi. Apa itu suspensi deflokulasi? Dari kata-kata suspensi dan deflokulasi. Flok, ya, deflokulasi dari kata-kata deflokulasi.
Jadi ini adalah kata-kata itu kalau kita lihat dari arti katanya deflokulasi. Jadi mencegah terjadinya flokulasi. Ya. Merupakan unit tersendiri dan jika kecepatan sedimentasi bergantung dari ukuran partikel tiap unit, maka kecepatannya akan lambat. Gaya tolak menolak di antara dua partikel menyebabkan masing-masing partikel menyelip ya, menginkorporasi di antara sesamanya pada waktu mengendap. Supernatan sistem deflokulasi keruh dan setelah pengocokan kecepatan sedimentasi partikel yang halus sangat lambat. Keunggulan sistem suspensi deflokulasi ini ya, sistem deflokulasi akan menampilkan dosis yang relatif homogen pada waktu yang lama. Karena apa? Karena kecepatan sedimentasinya yang lambat. Jadi dia deflokulasi ini salah satu karakteristiknya adalah kecepatan sedimentasi, sedimentation velocity. Jadi terjadinya perbentukan endapan sedimen itu lambat. Namun jika sudah terjadi endapan atau sedimentasi sudah mulai terbentuk, kekurangannya adalah dia sulit ya, diredisperse. Didispersikan kembali itu susah karena terbentuk massa yang kompak. Sehingga suspensi deflokulasi ini sangat rentan untuk menyebabkan terjadinya tadi caking, intinya cake yang suspensi yang sulit sekali, sukar sekali untuk diredispersi. Sistem deflokulasi dengan viskositas tinggi akan mencegah sedimentasi, tetapi tidak dapat dipastikan apakah sistem akan tetap mungkin pada waktu paruhnya. Nah, hanya kalau suspensi ya nanti ada di belakang itu harus benar-benar diperhatikan masalah ya penandaan terkait dengan pemakaian dan berhubungan dengan penyimpanan. Nah, karena ini jadi secara kompleksitas nanti formula sediaan cair sekarang suspensi next emulsi itu relatif lebih kompleks dibandingkan dengan sediaan padat, dalam hal ini tablet. Karena nanti ya sehingga kalau suspensi ya harus juga diperhatikan bagaimana alirannya yang akan diharapkan, sistemnya mau flokulasi atau deflokulasi. Nah, ini sistem suspensi flokulasi. Ya. Kalau deflokulasi tadi sedimentasi atau agregasinya lambat. Ya. Kalau flokulasi, flok dari kata-kata flok, ya terbentuknya flokulasi lebih cepat. Ya. Tiap unit partikel dibentuk oleh kelompok partikel sehingga ukuran agregat relatif besar. Jadi dia cepat mengendap kalau ini. Ya. Cairan supernatan pada sistem salah itu harus sistem flokulasi ya. Ganti dulu. Cairan supernatan, tahu ya supernatan ya. Jadi supernatan itu ya yang bukan mengendap. Jadi kalau misalkan kita punya sistem suspensi yang biasanya kan endapan di bawah karena terbantu dengan gaya gravitasi, supernatan itu cairan yang tidak mengalami pengendapan. Cairan supernatan pada sistem flokulasi cepat sekali bening. Kenapa cepat sekali bening? Ya karena dia kecepatan sedimentasinya cepat. Jadi mungkin kalau misalkan Anda tidak mengalami praktikum, mungkin bisa coba praktikum sendiri mungkin ya. Jadi sekarang lagi ngetren kopi gitu kan ya, macam-macam kopi ya, coba Anda bereksperimen suspensi menggunakan kopi gitu kan. Ya enggak mati. Kira-kira bagaimana antara kopi tubruk
Tasikmalaya, Kopi Tubruk Papandayan, Kopi Tubruk Garut, Pidakan. Ya, iseng-iseng gitu. Nah, nanti yang Tasik bagaimana nih profil sedimentasinya? Kan bisa ketahuan nanti ya, meskipun hitam kan nanti bisa ketahuan. Kalau misalkan cepat bening berarti dia flokulasi. Nah, Papandayan gimana? Wah, ternyata dia lama sekali mengalami sedimentasi. Oh, dia kemungkinan terjadi flokulasi. Gambarannya seperti itu ya. Karena kalau yang kopi tubruk ya, itu dia ya suspensi ya. Kalau yang kopi instan ya, karena dia tidak ada ampasnya di sana, dia kopi ya bukan dia sepertinya suspensi juga, tapi dia tidak ada endapan di sana ya. Kok bisa Pak? Dia mungkin pakainya sistem ada dia pakai emulsifier itu kan, jadi dia mungkin dibuat bentuknya seperti koloid, sehingga tidak ada endapan. Kalau itu pun ada endapan kecil sekali, beda dengan kopi tubruk. Itu gambaran suspensi. Sekarang Anda dengan praktikum ya, praktikum real di rumah ya. Ya. Keunggulannya, setiap ini ada keunggulan, ada kekurangan ya. Keunggulannya ya sekali lagi ya, tapi saya juga pada tahapan ini, kalau pada tahapan kalian dulu juga bisa mungkin, apalagi masih mending saya dulu ya, saya sekarang juga prihatin ya, kuliah tugasnya nggak ampun-ampun, dan kalau lihat juga ya tugasnya juga akhirnya ya kualitasnya nggak ini gitu kan. Kalau kami dulu tugas tidak dituntut, makanya ini kurikulum perlu di ini kan, dulu tugas tidak terlalu dituntut ya, jadi kita masih bisa berekspresi ya. Nah, masih saya di sini saja. Jadi sebenarnya ya, makanya ini dulu juga dibahas di farmasi fisika ya. Makanya kalau orang-orang laki-laki, cowok-cowok biasanya senangnya emang physically karena bisa diamatin ya. Jadi deflokulasi dia kecepatan sedimentasinya lambat ya. Sesuatu yang lambat ya, itu nanti hasil akhirnya itu biasanya dia lebih stabil ya. Ya, biasanya hukum alamnya. Sementara sesuatu yang cepat itu biasanya dia juga akan lebih gampang untuk goyah gitu. Jadi itu sebaiknya kalau kita bicara dalam kehidupan live ya mohon maaf, dalam Islam juga ya kita tengah-tengah, not too fast but also not too low, tidak terlalu cepat tidak terlalu ya. Ada sesuatu yang berlebihan itu kan ya. Di sini tadi kalau deflokulasi karena dia sedimentasinya lambat sehingga dia ada kecenderungan tadi flokul-flokulnya itu stabil, mengeras sehingga susah untuk diredispersi kembali. Yang flokulasi kecepatan sedimentasinya cepat ya, susah untuk cepat sehingga dia di flokul sedimentasinya di bawah itu dia tidak sampai terbentuk masuknya yang solid ya, sehingga pada tahap akhir penyimpanan akan tetap besar globul-globulnya atau flokulasnya itu, sehingga mudah diredispersi. Kekurangannya dosis tidak akurat dan produk tidak elegan karena kecepatan sedimentasinya tinggi. Ya, kalau dosis homogenitas makanya nanti di akhir-akhir slide ya, salah satu syarat sekian suspensi adalah harus diberi keterangan di labelnya kocok dahulu sebelum digunakan. Flokulasi dapat dikendalikan dengan kombinasi ukuran partikel, penggunaan elektrolit untuk kontrol potensial zeta. Potensial zeta itu kurang lebih menyatakan muatan listrik dari partikel-partikel di sana ya, dan ini akan berhubungan dengan ya, di sini adalah pengendapan sedimentasi ya. Penambahan polimer ya, itu akan mempengaruhi hubungan atau struktur partikel dalam suspensi. Jadi yang bagus bagaimana Pak? Ya, yang bagus ya ini antara flokulasi dan deflokulasi.
Jadi kecepatan pengendapannya tidak terlalu cepat, ya, tetapi masa endapan sedimennya ini tidak mengalami cracking. Ya. Penggunaan suspensi dalam farmasi ya, banyak sekali. Ya. Jadi di awal salah satu kelebihannya adalah akan memfasilitasi, akan mempermudah pasien-pasien, terutama anak-anak, ya, yang sulit minum tablet atau obat ya, padat. Sehingga dalam ini adalah sediaan cair. Nah, tetapi kan tidak semua sediaan cair itu larut dalam air, sehingga muncullah alternatif ini adalah suspensi. Meskipun sekarang juga berkembang, terutama untuk anak-anak, ya, dia nggak susah nelan, misalkan diberi sediaan cair itu biasanya tetap aftertaste-nya itu kerasa, ya. Sekarang juga berkembang, dibuat untuk tablet, tapi dia seperti permen, tablet bisa. Ya, parastamol ada tuh, parastamol untuk sediaan yang seperti permen. Ya. Berikutnya penggunaan suspensi yang lain adalah ini. Untuk zat-zat yang sangat mudah terurai dalam air, dalam bentuk tidak larut, ada suspensi namanya suspensi oksitetrasiklin. Ya, kenapa? Jadi oksitetrasiklin ini tidak stabil di dalam air. Nah, untuk menstabilkannya ditambahkan garam. Ya, jadi kalsium oksitetrasiklin Ca. Ya. Berikutnya zat padat. Ya, kontak dengan medium dispersi dapat dipersingkat dengan mencairkan zat padat medium dispersi pada saat akan digunakan. Contoh serbuk atau granul, ya, suspensi granul, ampicillin dikemas dalam bentuk granul, kemudian pada saat akan dipakai disuspensikan dahulu dalam medium dispersi atau granul rekonstitusi. Terus ada juga apabila zat aktif sangat tidak stabil dalam air, maka dapat digunakan medium non air sebagai medium pendispersi. Contoh injeksi penisilin dalam minyak dan phenoxypenicillin dalam minyak kelapa untuk orang. Jadi pembawanya non air. Ya. Ya. Injeksi, nggak diminum kan? Injeksikan. Suspensi yang terdiri dari partikel halus yang terdispersi itu dapat meningkatkan luas permukaan di dalam saluran pencernaan. Sehingga apa? Dia dapat mengabsorpsi toksin-toksin, racun-racun, atau dia dapat menetralkan asam yang diproduksi oleh lambung. Contoh kaolin, magnesium karbonat, M-gidrosilikat. Nah, ini adalah kenal dengan antasida atau clay. Jadi suspensi yang ditujukan untuk terapi sekitar di saluran pencernaan. Tujuannya ya biasanya untuk obat-obat diare ya, dia mengabsorpsi toksin-toksin. Itu clay, untuk antacid dari kata-kata anti-acid. Ya. Dia tujuannya adalah menetralkan asam yang produksi di lambung. Sifat adsorpsi, jadi absorpsi itu menyerap, kalau adsorpsi itu menjerap, ya. Absorpsi itu masuk ke dalam, kalau adsorpsi cuma di gasnya hanya di permukaan. Sifat adsorpsi dari serbuk halus yang terdispersi dapat digunakan untuk sediaan yang berbentuk inhalasi. Contohnya yang mudah menguap seperti mentol, oleum eukaliptus, apa itu eukaliptus, minyak cengkeh. Ini dapat ditahan dengan menambah magnesium karbonat yang dapat mengabsorpsi senyawa tersebut. Kemudian dia dapat menutup rasa zat aktif yang tidak enak atau pahit dengan lebih baik dibandingkan dalam bentuk larutan. Suspensi barium sulfat untuk kontras, memberikan warna kontras dalam pemeriksaan X-ray, dan juga ada suspensi yang digunakan untuk aerosol. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi, ya, terutama dalam ketika kita mau membuat suatu sediaan farmasi suspensi, ya.
Yang pertama kecepatan sedimentasi, sehingga tadi ada suspensi terdeflokulasi dan ada suspensi flokulasi. Informasi tidak mutlak berlaku, tetapi dapat dipakai sebagai pegangan supaya suspensi stabil, tidak cepat mengendap. Maka perbedaan antara fase terdispersi dan fase pendispersi harus kecil, sehingga dapat menggunakan sorbitol atau sukrosa. Jenis mediumnya akan meningkat. Kemudian diameter partikel diperkecil, ya, tren atau aplikasi nanoteknologi cukup rising, ya. Antaranya itu juga untuk mengatur, mengendalikan kecepatan sedimentasi. Ya. Kemudian dapat untuk mengatur atau mengendalikan kecepatan sedimentasi juga dapat dilakukan dengan mengatur viskositasnya. Dalam hal ini memperbesar, meningkatkan viskositas dengan menambah suspending agent, senyawa-senyawa yang dapat bersifat mensuspensikan suatu sistem. Ingat di farmasi fisika, surfaktan dapat bersifat sebagai solubilizer, surfaktan juga dapat sebagai suspending agent. Kapan dia bersifat sebagai solubilizer? Ketika dia digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif tersebut. Surfaktan disebut suspending agent ketika dia digunakan dalam suatu sistem yang dia mampu mensuspensikan zat aktifnya itu dalam ujungnya. Berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah pembahasan serbuk. Ya, tujuannya apa? Untuk menurunkan tegangan permukaan, ini dipakai bahan pembasah, wetting agent, atau surfaktan. Contohnya span dan twin. Yang perlu diperhatikan adalah yang lain adalah floatasi, terapung, keterapungan. Kenapa? Ini karena disebabkan oleh perbedaan densitas, ya, dari formula aktif, formula obat. Partikel padat hanya sebagian terbasahi dan tetap pada permukaan. Adanya absorpsi gas pada permukaan zat padat, hal ini dapat diatasi dengan penambahan humektan. Humektan itu ya, pembasah, pelembab. Kalau pembasah, wetting agent. Pertumbuhan kristal perlu diperhatikan. Ya. Suspensi itu umumnya dia pembawanya adalah air. Ya. Ini biasanya merupakan larutan jenuh. Kondisinya larutan jenuh. Jenuh ya. Kalau dalam larutan kan seyogianya tidak mengalami fase tersebut. Tidak sampai ke sana ya, sebelum jenuh. Kenapa? Kalau sudah kondisi jenuh, terjadi perubahan sedikit saja terhadap sistem tersebut akan mempengaruhi ke sifat dari sistem tersebut. Jika terjadi perubahan suhu, maka dapat terjadi pertumbuhan kristal. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertumbuhan kristal? Dapat dengan menggunakan ditambah surfaktan. Adanya polimorfisme juga dapat mempercepat pertumbuhan kristal. Ingat polimorfisme kemarin, jadi suatu senyawa dia mempunyai bentuk kristal lebih dari satu. Itu polimorfisme. Itu juga dapat mempercepat terjadinya pertumbuhan kristal. Nah, yang hijau, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kristalisasi atau mengantisipasi terjadinya kristalisasi. Yang pertama, gunakan partikel dengan range tentang ukuran yang sempit. Nah, ini hubungannya dengan, kalau ini range partikel, ini hubungannya dengan distribusi ukuran partikel. Makanya kalau kita mengukur suatu partikel, ya, nanti yang bagus akan didapatkan ukuran partikel dan distribusi ukuran partikelnya. Karena itu penting juga itu distribusinya. Misalkan distribusi ukuran partikel ini terkait dengan homogenitas dari partikel yang ada. Ya. Jadi gunakan partikel dengan rentang ukurannya sempit. Kemudian pilih bentuk kristal obat yang stabil. Atau senyawa, ya, kalau misalkan dia punya sifat polimorfisme, harus diketahui mana bentuk kristal yang paling stabil. Terus berikutnya, cegah penggunaan alat yang membutuhkan energi besar untuk pengecilan ukuran partikel. Jadi kalau misalkan kita mau to make small,
kita menjadi lebih kecil, ya, perlu diperhatikan energinya, alat yang digunakan energinya bagaimana. Kemudian gunakan pembasah, ya, wetting agent. Gunakan kolidal pelindung seperti gelatin, gums, dan lain-lain yang akan membentuk lapisan pelindung pada partikel. Kemudian viskositasnya ditingkatkan, biasanya ditambah dengan polimer-polimer. Masih. Berikutnya, cegah perubahan suhu yang ekstrim. Ini yang hal yang dapat mencegah kristalisasi. Yang sebelah kanan, hal yang dapat memicu terbentuknya kristal. Yang pertama, keadaan super jenuh. Ya, harus hati-hati karena ya, suatu sistem kalau stabil ya relatif aman. Kalau dia tidak stabil dengan perubahan sedikit saja dia akan terpengaruh. Berikutnya pendinginan yang ekstrim dan pengadukan yang cepat, hindari. Akhirnya kalau kemarin di mana di Supo ya agak berbeda. Kalau Supo diharapkan malah ada proses kontraksi di sana supaya supunya kuat. Ya, berarti supu kan kita membentuk kristal memadatkan. Ya, kalau di sini karena kita tidak berharap terjadinya perubahan bentuk dari zat aktif, dalam hal ini tidak berharap terjadinya kristal, maka sesuatu atau apa-apa yang ekstrim harus dihindari. Dalam hal ini pendinginan yang ekstrim dan pengadukan yang cepat harus dihindari. Lalu sifat aliran pelarut yang dapat mengkristalkan zat aktif dalam ukuran dan bentuk yang bervariasi harus dihindari. Karena ini dapat menyebabkan terjadinya kristalisasi dari zat aktif. Yang memicu terbentuknya kristal yang lain, terbentuknya kosolut. Jadi kosolut zat yang terlarut secara bersamaan, kosolven pelarut yang bersamaan, dan absorben penyerat. Kemudian kondisi saat proses pembuatan. Masih ada pertanyaan? Halo? Halo? Halo Pak, Nggak ada. belum. Belum. Iya Pak. Nanya, Bud. Saya ambil istirahat dulu. Nanya nggak, Bud? Nggak? Enggak Pak, kalau dari saya. Afif, nanya. Cinta? Halo? Pak, Siapa nih? Cinta? saya Pak. Oh, Samuela. Ya, Samuela saja. Gimana, Samuela? Mau nanya Yang apa? tadi itu kosolven, kosolit sama absorben, saya masih bingung yang absorben ngaruhnya ke Terbentuknya kristal. kristalisasi, iya pembentukan kristal itu gimana absorben maksudnya Pak? Ya, jadi dalam apa formulasi suspensi ya itu kan ada kalanya dia juga menggunakan absorben. Nah, maksudnya di sini adalah dalam pemilihan absorben ya, untuk formula kita itu harus dipastikan ya absorben yang kita pilih itu tidak menyebabkan memicu terjadinya kristal dari zat aktif kita. Itu. Absorben kan misalkan di sini adalah untuk ya, dari suspensi ya, ada yang digunakan untuk menyerap ya, toksin-toksin. Nah, itu. Jadi diharapkan absorbennya itu tidak mengkristal di sana. Karena kalau mengkristal nanti dia akan kalau misalkan dalam hal ini dia mengkristal nanti dikhawatirkan efek terapi yang diharapkan itu tidak maksimal atau mengalami perubahan begitu. Kira-kira menjawab nggak Samuel Yosefin? Iya, baik Pak. Berarti biar zat aktifnya juga dapat bekerja gitu ya Pak? Makanya tadi kan saya bilang di awal untuk penentuan formula sediaan cair dalam hal ini oral ya, ya kasus ini adalah suspensi itu
cukup cukup kompleks dan kita harus cukup hati-hati. Karena yang pertama kita bentuk sediaan cair, banyak hal yang perlu diperhatikan kan, stabilitasnya, ya. Terus sebelum stabilitasnya kita lihat dulu dari zat aktifnya. Zat aktifnya itu apa? Ya kita tujuannya apa? Kita kaji dulu risiko kimia dari zat aktifnya. Oh kita mau bikin suspensi X ya, zat aktifnya sifatnya begini. Oh zat aktif pembawaannya misalkan air. Nah, ternyata dia kelarutannya sangat kecil. Kelarutannya sangat kecil harus tambahkan surfaktan. Surfaktan yang bagaimana yang dapat meningkatkan atau kelarutan dari zat aktif ini? Oh surfaktan ini. Harus lihat dulu surfaktannya bagaimana. Oh ternyata kalau dengan surfaktan ini X zat aktif ini terjadi inkompatibilitas. Nah, harus cari lagi surfaktan yang lain. Gitu. Obat ini mau digunakan untuk absorpsi toksin, ya. Misalkan absorpsi obat ini dilakukan untuk sifatnya tujuan adalah absorpsi toksin, ya. Harus cari dulu juga pendekatannya seperti tadi. Misalkan obat ini untuk absorben harus dicari bahan-bahan eksipiennya, ya. Jadi absorben, oh air, kira-kira bagaimana ini? Oh dia absorbennya cenderung terjadinya kristal, harus tambahkan apa? Surfaktan. Nah, surfaktan yang bagaimana? Harus yang kompatibel. Oke, udah dapat. Kemudian oh dia biar enggak ini kasih pengawet yang bagaimana? Oh ini kan diminum itu rasanya harus enak, ya. Kira-kira yang pas apa ya rasanya ya? Kalau antacid kebanyakan kan mint ya. Kalau toksin itu juga yang penting manis, ya. Pemanisnya apa? Kayak gitu. Cukup ini karena dia nyambung ya harus berakai gitu. Starting pointnya dari zat aktifnya, nanti umuran eksipiennya ikutin dari zat aktifnya. Gitu ya, kita mulai ya Sevin. Baik Pak, terima Jadi kasih. ya, sama-sama. Jadi memang formulasi kita starting pointnya dari ya dengan kita mau mengantarkan obat ini, kita membuat device, membuat sistem. Ya, tujuannya adalah mengantarkan obat ini sampai ke yang diharapkan, memberikan efek yang maksimal, ya, dan meminimalkan efek sampingnya. Ya, terima kasih. Mulai Sevin. Pengaruh gula sukrosa. Karena ini kita dalam konteks adalah suspensi, dalam hal ini gula itu adalah untuk diminum, ya perlu diperhatikan, ya. Ketika kita menggunakan suspending agent dan bertemu dengan larutan gula, viskositasnya akan naik sehingga ada batas konsentrasi gula dalam campuran dengan suspending agent, ya. Bila batas ini dilalui, polimer akan menurun. Konsentrasi gula yang besar dapat menyebabkan kristalisasi yang cepat, ya. Karamel istilahnya. Jadi Anda bisa mengamati ya beberapa obat, ya, terutama sirup. Ketika biasanya sih kalau sebelum dibuka sih fine saja, aman-aman saja. Tapi ketika udah dibuka, ya berjalannya waktu, oh ternyata ada terbentuk kayak kristal-kristal gitu ditutup dari botol suspensi itu, berarti itu terbentuk karamel untuk kristal, ya. Gula cair 25% mudah tumbuh bakteri, perlu pengawet. Lebih dari 30% hati-hati cap locking, ya. Cap locking itu bentuknya ya udah udah dibuka fine, sebelum dibuka fine aja. Ketika udah dibuka ya Anda kurang perhatian dengan penyimpanannya atau asal ya penyimpanannya atau ternyata formulasinya kurang pas, ketika susah dibuka, ya, cap locking gitu. Dan hati-hati jika ada alkohol dalam suspensi. Di sini bukan konteks hati-hati dalam agama ya, tapi hati-hati dengan sifat alkohol itu sendiri dalam suspensi, ya. Itu yang diinginkan, ya. Ada batasnya kan. Jadi ya di dalam penggunaan, karena alkohol itu kan sifat iritasi, ya. Makanya kalau orang-orang yang sering minum minuman beralkohol biasanya seringnya saluran pencernaannya bermasalah karena dia terus-terusan mengalami iritasi. Ada batasannya, ya.
Yang perlu diperhatikan lagi adalah metode dispersinya, metode penyebarannya, mau deflokulasi ya, atau flokulasi. Partikelnya, aktifnya diberikan wetting agent, pembasah, didispersi homogen, dan tambahkan suspending agent, non-elektrolit, akan jadi suspensi deflokulasi, plus zat untuk flokulasi, jadi suspensi terflokulasi, zat untuk flokulasi plus suspending agent, menjadi suspensi terflokulasi. Tambahkan suspending agent di sana. Jadi metode dispersinya ya, ya. Ada yang langsung ya, flokulasi, ada yang nanti dengan deflokulasi. Ya. Ada yang bolak-balik ya, buat flokulasi dulu, tambahkan suspending agent, terjadilah suspensi terflokulasi. Pengaruh alat-alat dispersi juga pengaruh. Kenapa? Ini akan menyebabkan variasi pada ukuran partikel yang berhubungan dengan round per minute shearing force. Jadi alat-alat dispersi menentukan dalam hal ini ya, ukuran partikelnya. Ukuran partikel kan akan berpengaruh juga pada absorpsinya. Absorpsi akan berpengaruh pada BFR, absorpsi akan berpengaruh pada jumlah obat dalam plasmanya. Jumlah obat dalam plasma pengaruh pada ketersediaan hayati. Ketersediaan hayati akan berpengaruh pada efek terapi dari obat tersebut. Kemudian pengaruh dispersi juga dapat menyebabkan terjadinya variasi pada sifat-sifat suspensi. Variasi pada viskositas pembawa berhubungan dengan hidratasi suspending agent. Nah, masuk ke formulasi suspensi. Ya, yang pertama sifat fisik untuk formulasi suspensi. Bagaimana sifat fisikanya? Sifat fisik sesuatu yang bisa kita amati secara fisik. Yang pertama, suspensi harus tetap homogen pada suatu periode. Paling tidak pada periode antara pengocokan dan penuangan sesuai dosis yang dikehendaki. At least ketika misalkan Anda nanti membuat suspensi, ya antara kocok dahulu ya, sampai dituang itu kondisi masih homogen. Yang perlu diperhatikan lagi, pengendapan atau sedimentasi yang terjadi pada saat penyimpanan harus mudah didispersikan kembali pada saat pengocokan. Suspensi harus kental, viskos untuk mengurangi kecepatan pengendapan partikel yang terdispersi. Viskositas tidak boleh terlalu kental sehingga tidak menyulitkan pada saat penuangan dari wadah. Partikel suspensi harus kecil dan homogen sehingga memberikan penampilan hasil jadi yang baik dan tidak kasar. Physically. Yang harus diperhatikan pemilihan eksipien. Eksipien itu bahan tambahan ya atau bahan pembantu ya. Dan untuk pharmaceutical excipient OP itu buku saktinya untuk pemilihan eksipien. Jadi pemilihan eksipien harus didasarkan pada kesesuaian dan bentuk fisik campuran serbuk yang dibutuhkan. Nah, eksipien yang digunakan sebaiknya seminimal mungkin. Jadi saya sempat bilang bahwa penentuan atau membuat formula suspensi lebih khususnya suspensi oral ini kompleks ya. Makanya semakin sedikit eksipien yang digunakan juga akan sebaik juga akan lebih baik. Kenapa? Karena semakin banyak senyawa yang kita tambahkan tentunya kompleksitasnya akan semakin bertambah ya. 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 Seperti katakanlah dalam pengobatan dan ini nggak boleh harusnya misalkan obat sakit kepala diobatin obat sakit kepala X ternyata X punya efek samping mengiritasi lambung dikasih obat Y yang dia sifat sebagai antacid ternyata dia asam tambahkan antacid ternyata dia juga ini merusak ginjal tambahkan obat yang itu kan penata laksanaan pengobatannya yang kurang bagus ya. Makanya dalam penentuan formulasi suspensi ini sebisa mungkin penggunaan eksipien seminimal mungkin untuk mengantisipasi tadi berbagai terjadinya reaksi dengan obat sehingga nanti efek obatnya tidak maksimal.
dan juga terkait dengan stabilitas obatnya. Semakin banyak eksipien, akan semakin banyak masalah yang timbul, seperti masalah inkompatibilitas. Sama seperti jadi, ya ini agak analogi yang nggak pas, tapi ini adalah terkait dengan kompleksitas. Ya. Ya, di Indonesia ini salah satu penyebab masalahnya kita kenapa negara yang ya begini saja. Ya. Kalau Anda lihat ini lagi sejarah, ya, bagaimana starting point Indonesia dengan Korea itu hampir sama di tahun 1960-an, ya, itu di level yang sama Indonesia dengan Korea. Tapi kemudian Korea pemerintahnya komitmen develop human capital, human resource. Wah, sekarang udah jauh sekali kelasnya Korea dengan Indonesia. Nah, salah satu masalah menurut saya adalah kompleksitas kita. Jadi di Malaysia penduduknya tidak di Malaysia, di Korea penduduknya tidak sebanyak di Indonesia, sehingga treatmentnya tidak sekompleks dengan sini. Nah, kalau di kita penduduknya padat, banyak sekali kompleks, banyak sekali variabel yang harus diperhatikan ketika yang mentreatment atau mendevelop negara ini. Eksipien pun demikian, jadi semakin banyak dia akan kompleks dan akan memicu terjadinya ini nggak cocok akhirnya inkompatibilitas. Sehingga diharapkan menggunakan eksipien yang dapat berfungsi lebih dari satu macam. Contohnya ya, kan ada eksipien dapar. Ternyata dapar tertentu juga dapat berfungsi sebagai antioksidan. Berikutnya ada senyawa juga tertentu yang selain dia dapat berfungsi sebagai antioksidan, dia juga dapat berfungsi sebagai pengawet. Contohnya begitu, jika kita menggunakan eksipien yang lebih dari satu macam. Fungsinya lebih dari satu macam. Formula suspensi ini, formula umum ada zat aktif, eksipien, bahan tambahannya ada bahan suspensi, suspending agent, bahan pembasah, whitening agent atau humectant, pelembab, pemanis, sweetening agent, sweetener, pewarna atau flavor, meningkat rasa, pewangi, pengawet, dapar atau acidifier, buffer, buffer, antioksidan, anti caking untuk mencegah terjadinya caking, ada flocculating agent untuk menyebabkan terjadinya floccul. Ya. Karena dengan floccul itu kan tadi pengendapannya akan lebih dari cepat, ya, tapi berkaitan anti caking. Ya. Kalau perlu tambahkan anti busa, anti foaming. Ini untuk terkait di proses produksi. Ya. Ada beberapa sistem, ya, zat formulasi dan beberapa eksipiennya itu dapat menyebabkan busa, dan busa ini ke dalam produksi itu dapat menjadi masalah, ya, sehingga supaya busanya tidak terlalu banyak sana, tambahkan dengan anti busa untuk anti foaming agent. Bahan pembawanya air, sirup itu ya parutan air yang berwarna manis, itu sirup. Nah, masuk formulasi suspensi dalam hal ini eksipien. Ya, yang pertama ya, kalau kemarin di suppositoria the main excipient is basis, ya, bahan dasar surfaktan. Ini suspensi, the critical material is suspending agent. Ya. Fungsinya apa suspending agent atau bahan suspensi? Dari buku The Art of Compounding, nggak tahu kalian udah punya bukunya apa belum, tapi dulu pas saya kuliah ini termasuk yang sehingga ternyata emang farmasi itu nyeni, ya, The Art of Compounding, seni dalam meracik. Fungsinya memperlambat pengendapan, mencegah penurunan partikel, dan mencegah pengempalan resin dan bahan berlemak. Itu suspending agent. Cara kerjanya dan meningkatkan viskositas. Namun viskositas yang berlebihan akan mempersulit rekonstitusi dengan pengocokan. Suspensi yang baik mempunyai viskositas yang sedang dan partikel yang terlindung dari gumpalan atau aglomerasi. Hal ini dapat dicapai dengan mencegah muatan partikel. Biasanya muatan partikel ada pada media air atau sediaan hidrofil. Faktor pemilihan suspending agent, penggunaan bahan, oral atau topikal, komposisi kimia dari suspending agentnya, stabilitas pembawa, dan waktu hidup
produk shelf life, produk sumber inkompatibilitas dari suspending agent. Ya. Jadi ya, suspending agent ini umumnya ya dia juga bersifat surfaktan karena dia dapat berfungsi mensuspensi, menjadikan sistem terbentuk menjadi suspensi. Itu salah satu cara kerjanya adalah surfaktan, tadi dengan menurunkan tegangan permukaan antara zat aktif dengan pembawanya. Cuman kelebihannya di sini adalah digunakan surfaktan atau suspending agent yang viskus. Nah, biasanya dia dari polimer. Contoh, golongan polisakarida ada akasia, gum akasia, ada asam alginat, dextrin, sodium alginat, Na-alginat, tah, pati, sukrosa, trakelkan, gum santan, dan lain-lain. Kemudian ada juga suspending agent dari golongan selulosa dalam air, water soluble cellulose. Ada karboksimetil selulosa, sodium, CnCna, karboksimetil selulus, metil selulosa, hidroksietil metil selulosa, hidroksipropil selulosa. Ya. Golongan tanah liat pre, ya, contoh bentonit, aluminium, magnesium silikat, ertokrite, vigum, vigam. Nah, golongan sintetik ada karbomer, karboksivinil polimer, karboksimetil selulose, kalsium, ada karboksimetil selulose sodium, ada koloid. Fungsinya apa? Menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air, ya, sudut kontak dan meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Bahan pembasah ini biasanya menggunakan surfaktan, sama surfaktan. Ini sifatnya adalah wetting agent. Surfaktan kationik bermuatan positif dan anionik bermuatan negatif efektif digunakan untuk zat aktif dengan zat potensial positif dan negatif. Surfaktan non-ionik lebih baik untuk pembasah karena mempunyai harga range rentang pH yang cukup besar dan mempunyai toksisitas yang rendah. Persentase surfaktan yang digunakan rendah karena bila terlalu tinggi dapat terjadi solubilisasi, pelarutan, terjadinya busa, dan memberikan rasa yang tidak enak. Cara kerja, menghilangkan lapisan udara pada permukaan yang padat, sehingga zat padat plus humektan lebih mudah kontak dengan pembawa. Contoh gliserin, propilen glikol, polietilen glikol, dan lain-lain. Pemanis, ya. Fungsinya jelas untuk memperbaiki rasa dan kesediaan, meningkatkan rasa, membuat manis. Masalahnya usia pasien. Anak-anak lebih suka dengan sirup rasa buah-buahan, orang tua atau lansia suka dengan rasa asam. Orang tua lebih suka sirup dengan rasa agak pahit seperti kopi dan sebagainya. Kalau anak-anak lebih senang seperti buah-buahan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah keadaan kesehatan pasien. Penerimaan orang sakit tidak sama dengan orang sehat. Rasa yang dapat diterima untuk jangka pendek mungkin saja tidak bisa diterima untuk pengobatan jangka panjang. Manis. Rasa obat bisa berubah dengan waktu penyimpanan. Zat pemanis yang dapat menaikkan kadar gula darah ataupun yang memiliki nilai kalori tinggi tidak dapat digunakan dalam formasi sediaan untuk pengobatan penderita diabetes manis. Catatan, pemanis yang biasa digunakan sorbitol 70% dan sukrosa 20-25%. Sebagai kombinasi dengan pemanis sintetis, ada siklamat 0,5%, sakarin 0,05%. Kombinasi sorbitol, sirup simplex kombinasinya biasanya 30% B per V gram per volume, 10% gram per volume, sampai 20-25% PV total. pH lebih besar dari 5 dipakai sorbitol karena sukrosa, jadi pada pH 5 ini bila 5 sukrosa tambahkan sorbitol karena sukrosa pada pH ini akan terurai dan menyebabkan perubahan volume. Sukrosa dapat menyebabkan kristalisasi sehingga untuk mereduksi kristalisasi sukrosa dikombinasi dengan sorbitol, gliserin, dan poliol yang lainnya. Sukrosa akan stabil pada pH 4-8. Sekian pewarna dan pewangi.
Neuroserasi, contoh asin, butterscotch, mafil, apricot, peach, vanilla, wintergreen, mint. Pahit ada white, cherry, walnut, coklat, mint combination, passion fruit, mint spice, anisey, manis buah-buahan berry, asam citrus, licorice, fruit pear, and raspberry. Jadi harus matching. Jadi misalkan warna merah, kalau buah ya identiknya adalah strawberry. Nanti perlu ditambahkan perasa strawberry. Pewangi juga strawberry. Pengawet, ya, mengandung bahan alam atau gula mengandung lautan gula encer. Ya, pengawet yang lazim ada metil propylparaben, asam benzoat, chlorbutanol. Ya, 3 kriteria, spektrum luas, ya, tidak toksik dan sensitif, harus larut dan kompatibel dengan komponen lain dalam formula. Antioksidan jarang digunakan pada setiap suspensi kecuali untuk zat aktif yang mudah terurai karena teroksidasi. Efektif dalam konsentrasi rendah, tidak toksik, tidak merangsang, dan untuk hasil antara sekian yang berbahaya. Beberapa antioksidan yang lain digunakan antara ada golongan quinol, katekol, mononitrogen, penerang, monohidrat, dan lain-lain. Buffer, nah, buffer ini terutama untuk sediaan suspensi yang ya, zat aktifnya sangat dipengaruhi dengan perubahan pH, sehingga diperlukan buffer kita dapat dalam. Jadi dapat atau buffer ini fungsinya mengatur pH, memperbesar potensial pengawet, dan meningkatkan kelarutan. Harus mempunyai kapasitas dapar yang cukup untuk mempertahankan pH. Jadi pemilihan pendapar dengan pendapar yang pKa-nya berdekatan dengan pH yang diinginkan. Contoh dapar ada dapar fosfat, contoh dengan sekian oral, parenteral, dan optalmik. Dapar sitrat untuk sekian oral, parenteral, dan optalmik. Dapar asetat pKa 4,76 untuk sekian oral, dapar karbonat pKa 6,37 sekian oral, dapar murat pKa 9,24 sekian optalmik. Kalau di yang paling sering digunakan terkait dengan dapar ya, itu adalah ya, tergantung, tapi umumnya seringnya digunakan adalah dapar fosfat, dapar sitrat, asetat, karbohidrat, karbonat, dan klorat. Acidifier ya, menjaga stabilitas pH ya. Kalau ini tidak lebih common, ya, tidak lebih umum dibandingkan dengan buffer. Meningkatkan kestabilan suspensi, memperbesar potensial pengawet, meningkatkan kelarutan adalah asam sitrat. Glycolating agent, ya, jadi yang dapat menghasilkan suatu partikel, jadi menurutnya vlog agregat, ya, dapat menyebabkan suatu suspensi cepat mengendap, tetapi mudah diredispersi kembali. Ya. Jadi kan glycolating agent. Glycolating agent dapat dibagi menjadi 4, yaitu surfaktan, polimer hidrofilik, clay, elektrolit. Bahannya glycolating agent dan natrium lauryl sulfat, deposit natrium atau deposit surfaktan, ada muatan anion, kation, dan ionik. Ya. Anion natrium lauryl sulfat, deposit natrium anion, benjol penuklear kation, acetyl kation, proses 86 ionik, sorbitan monolarat. Kemudian ada yang polimer hidrofilik, MCNA, gumsantan, trakakan, metilsulfat, PEG, clay, ada magnesium, aluminium, silikat, ada polgit, ada elektrolit. Contoh formal suspensi, saya dilihat sini, zat aktifnya X, ya, kita menggunakan 0% black, ini zat aktifnya di sini kita menggunakan acetaminophen, 0% black 30%, ya. Karena 0% black 30%, ya, maka kita harus menyiapkan pengawet, karena 0% black dapat berfungsi juga sebagai pengawet apabila konsentrasinya yang digunakan
65% atau 66%. Di bawah itu perlu pengawet, di atas itu sangat besar potensinya untuk terjadi kristalisasi, cap locking. CNCNA ini sebagai, menurut saya di sini sebagai suspending agent, konsentrasi 0,25%. Dia menggunakan dapar fosfat pH 6, terus dia menggunakan tambahan pemanis pada natrium sakarin 0,01%, dan sorbitol. Contoh tadi excipient bisa memiliki dari dua fungsi. Sorbitol ini juga dapat digunakan sebagai pemanis, ya, ini konsentrasi 20%, jadi dia dapat menambah rasa manis dari simplek natrium sakarin sorbitol. Dan sorbitol ini juga dapat digunakan membantu atau meningkatkan sifat alir, karena ini ada CMCNA di sini. Dari suspending agent dia sangat viscous, dengan sorbitol diharapkan dia dapat memudahkan sediaan ini menjadi lebih mudah dituang. Metil paraben berparaben sebagai pengawet, ya, warnanya menggunakan vanila, ya. Flavoring agentnya ya perasa vanila ini, ya, warnanya ya kalau vanila berarti kurang lebih itu warnanya merah, ya. Dan Aquades at hingga 5 ml. Pembuatan sediaan suspensi, contoh formula tadi zat aktif, NSNC, ya. Misalkan akan dibuat sediaan suspensi dengan kekuatan sediaan 100 mg per 5 ml, 1 sendok teh, ya, sebanyak 10 botol. Jumlah yang akan diserahkan sebanyak 10 botol. Ditambah untuk uji mutu sediaan akhir, maka dibutuhkan homogenitas di sekitar partikel, volume jenis 1 botol, dapat pH juga equation 1 botol, volume sedimentasi 1 botol, kemudian dispersi 1 botol, penetapan viskositas dan rheologic, ya, viscosimeter profile kita hitung di sini, ya. Jangan volume tindakan tidak destruktif, tidak merusak, ada 30 botol, jadi dipindah-pindahkan, ya, kalau dipindahkan. Identifikasi, ya, 3 botol, penetapan 3 botol, penetapan potensi antibiotik, aktif antibiotik, sekian botol, mungkin 1 botol atau beberapa botol. Uji aktivitas pengawet 5 botol. Khusus untuk suspensi antasida, ada tambahan penetapan kapasitas penetolan asam dan ada uji batas mikroba. Kita menggunakan 1 botol. Uji ini dapat digunakan 30 botol karena kan ini berulang. Ya, ini tidak uji. Ya. Karena dari seluruh uji di atas ada uji yang tidak destruktif, tidak merusak, sehingga dapat digunakan untuk uji evaluasi yang lain. Jadi jumlah suspensi yang akan dibuat adalah 10 plus 30 sama dengan 40 botol. Pembuatan sediaan suspensi, perhitungan, jumlah yang akan diserahkan sebanyak 10 botol ditambah untuk uji mutu sediaan akhir dibutuhkan 30 botol, maka akan dibuat total 40 botol. Ya. Ini perhitungannya, ya, penimbangan. Volume tiap botol diberikan 3% untuk menjamin ketepatan volume sediaan setelah dituang dari botol. Persentasenya, ya. Persentase penambahan volume, ya. Total volume sediaan yang akan dibuat, ya. Untuk mencegah hilang selama pembuatan, maka total sediaan dilebihkan 10%. Nah, volume total yang dibuat adalah 4.532. Dari 4120 plus 10%-nya jadi 4532 ml. Ini perhitungannya, penimbangannya zat aktif 100 mg 100 mg per 5 ml kali 4532 ml dapatlah 90 gram 640. Ya. Ulangi QS itu secukupnya, ya. Ya. Warna QS dan speednya juga dalam bentuk persen. Pembuatannya, ya, Aquades yang akan digunakan sebagai wadah mendispersi dididihkan terlebih dahulu, kemudian didinginkan dalam keadaan tertutup, bahan aktif dan eksipien ditimbang, bahan pensuspensi yang akan digunakan, dalam hal ini natrium CNC, dikembangkan dengan cara dibuat dispersi stok hidrokolit dengan menambahkan sorbet CNCNA secara perlahan-lahan dan biarkan mengembang, kemudian diaduk. Pemanisan menggunakan sirup simplex, ya, dibuat 60%, ya, tambahkan metil paraben. Jika digunakan membasah, maka bahan aktif dihaluskan dengan penamaan sedikit demi sedikit membasah sampai homogen dalam mortir dan pindahkan ke dalam matkan. Suspending agent yang telah dikembangkan ditimbang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam formula tadi dengan B per V.
kemudian tambahkan dalam bahan aktif yang telah dibasahi, kemudian diaduk sampai homogen dengan steril di dalam matkan. Dalam campuran di atas dimasukkan eksipien lain, pendampar, pengawet, antioksida, ambil terus diaduk sampai homogen. Disinfect, pewarna, flavor, tambahkan dan di-add dengan air sampai dengan volume yang dikehendaki. Untuk beberapa eksipien, bahan pewarna dan flavor dibuat dalam stok terlebih dahulu sebelum ditambahkan pada campuran bahan dan matkan. Suspensi dimasukkan dalam botol yang telah dicuci, dikeringkan dan ditaruh 100 ml. Evaluasinya ada evaluasi fisika, ada distribusi ukuran partikel untuk menjaga distribusi ukuran partikelnya, evaluasi homogenitas, keseragamannya, evaluasi volume sedimentasi dan kemampuan redispersi, tipe jenis sediaan dengan peak meter. Kalau misalkan ada yang lebih baru ya bisa yang lebih baru, cepat aliran dan viskositas dengan viskosimeter to field dan atau alat yang sesuai, volume terpindahkan ya dengan gelas ukur biasa, penetapan pH dengan pH meter, kadar air ya, hanya untuk suspensi kering atau suspensi rekonstitusi, penetapan waktu rekonstitusi hanya untuk suspensi kering. Evaluasi kimianya ada keseragaman kandungan, penetapan kadar, identifikasi, penetapan kapasitas penetraan asam. Evaluasi biologinya ada uji potensi untuk antibiotik, uji potensi mikroba, ada uji efektivitas pengawet. Ini contoh suspensi antasida, ada dikenal dua jenis, ada yang antasida, antiacid yang untuk obat mah, ada yang clay ya, atau lempung, berfungsi untuk absorpsi, biasanya digunakan untuk obat diare yang bersama dengan tablet seperti atapolgid. Formula umum suspensi antasida, ya, contohnya gel aluminium hidroksida, pasta magnesium hidroksida, larutan sorbitol, ini untuk pembawa dan rasa manis juga, kalium sitrat, untuk dapar, metil paraben, proparaben untuk pengawet, sakarin untuk pemanis, minyak peppermint untuk memberikan rasa mint, semriwing, alkohol dia berarti untuk kosolvent, pelarut campur, dan aquades, air, ditambahkan sampai 100. Clay, ada kelompok yang dibahas yaitu kaolin, bentonit, heptapurin, atapolgid, magnesium aluminium silikat yang dalam bentuk diare. Sinyal clay, inert, sering digunakan sebagai obat OTC atau obat bebas dan obat diare, sering diformulasikan dalam dosis tinggi. Formulasi dalam suspensi dengan penambahan flavor atau untuk meningkatkan palatability. Palatability itu penerimaan di lidah. Clay ada dua bentuk serat atau fiber, bentuk plat atau platy. Clay sering digunakan untuk hidrokolit dan adsorbent yang hanya perlu fungsi logamnya, absorpsi tinggi, absorpsi rendah. Kedua jenis zat yang berbeda pada katin-katin sangat silikat. Ini penyimpanannya, jadi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, harus melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, bahan padat atau uap, dan mencegah kehilangan, merekat, mencair atau menguapnya bahan sama penanganan, pengangkutan, dan distribusi, dan harus dapat ditutup rapat kembali. Wadah tertutup rapat dapat diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan dosis tunggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat atau wadah tertutup kedap di tempat sejuk. Nah, penandaan harus ada tertera kocok dahulu. Pada etiket sedia ada suspensi rekonstitusi harus tertera volume cairan pembawa yang diperlukan. Jadi biasanya tambahkan air sekian mililiter untuk suspensi rekonstitusi. Kemudian sebelum digunakan dilarutkan dalam cairan pembawa yang tertera pada etiket. Jadi ada keterangan berapa volume pembawanya, kemudian cairan pembawanya apa. Itu untuk suspensi rekonstitusi atau suspensi kering. Begitu hari ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Pak, mau nanya tapi ini mau mastiin ini sih Pak, tugas biofar Pak. Nah, Soalnya saya stop recording dulu.